Ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudara-saudaraku yang kami cintai, ada informasi penting setelah ramai para netizen mereaksi video yang beredar viral di platform media sosial yang macam-macam itu terkait ceramahnya Pak Mudor. Sekarang akhirnya Pak Mudor menemukan batunya. Kenapa? Karena para pecinta ulama, ya, di antaranya ada Barisan Kesatria Nusantara, ada Himanu, ada Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, kemudian ada Laskar Raja Wali Nusantara, ada Robitoh Alawiyah, bukan. Ada Robitoh Babat Kebantenan, ada Bani Adat Karya Tangerang, ada Laskar Raja Wali 9 dan sebagainya. Ini memberikan peringatan, katakanlah bahasa kerennya itu yang populer disebut dengan somasi terbuka kepada Pak Mudor, yang kalian juga sudah tahu bagaimana Pak Mudor ini diduga telah melakukan hasutan atau menghasut para muhibinnya, para habib-habib, agar melakukan yang namanya disebut viral, ya, itu adalah shock terapi tegangan tinggi. Iya, jadi Pak Mudor ini mendapatkan peringatan selambat-lambatnya 7 kali 24 jam agar Pak Mudor memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang viral itu, ya. Tentu ini adalah sebuah hal yang langkah maju nih, karena beberapa waktu yang lalu pun ketika kita menyampaikan informasi ini, ya, para netizen itu banyak yang meminta agar Pak Mudor ini dipolisikan. Nah, sekarang teman-teman, aspirasi Anda sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan tahapannya. Jadi tahapannya tentu dengan mensomasi Pak Mudor, supaya Pak Mudor ini memberikan klarifikasi, ya, terkait pernyataannya yang viral tersebut, ya, karena sangat mengganggu semua orang yang cinta dengan perdamaian, ya. Cinta dengan perdamaian, sementara Pak Mudor ini kayaknya mengajak kepada hal-hal yang sifatnya destruktif, kekerasan, dugaannya begitu. Oleh karena itu diperlukan klarifikasi oleh Pak Mudor, ya. Saudara-saudara, sebelum kita bahas itu lebih lanjut, seperti biasa, karena ini adalah live streaming, kita sampaikan dulu doa semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batinnya, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, hidayah, maghfirah dari Allah. Dan selalu kita sampaikan doa mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Dan selalu kita ingatkan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ternyata sudah terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmu pengetahuan secara saintifik, Ba'alawi itu mustahil sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA. Kalau berdasarkan kajian kitab nasab dan sejarah filologi, maka Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ternyata yang namanya leluhurnya Ba'alawi itu bernama Ubaidillah, atau para netizen sering menyebut Mang Ubed. Ternyata Mang Ubed ini tokoh fiktif karena tidak ditemukan bukti-bukti yang autentik
Yang ada hanya narasi, yang ada hanya argumentasi yang sifatnya fiksi, karangan bebas begitu. Baik, saya baca dulu komentar kalian. Dari saudara-saudara kita sudah banyak nih yang komentar ya. Dari Bang Draul, pertama kali komentar ini, cocok biar sekalian dimintai sekalian ya tes DNA. Mudah-mudahan ya. Kemudian Abu Jibril, ayo ngumpul sambil ngopi. Ayo saudaraku, ngumpul ya. Oke. Kemudian dari Garuda Sakti, Mudor ngaku wali murid kali ya. Jelas pengakuan Mudor sebagai tentu dia mengira dirinya keturunan Nabi ya. Itu tidak benar karena terbukti itu palsu ya berdasarkan sains. Dari Bambang, terima kasih Mas Bambang. Sangat setuju dan diciduk ini sudah ada bukti ancaman dan sudah mengakui 2011 yang lalu terjadi. Oh ya, wow keren. Garuda Sakti, Mudor ngaku wali kejeduk kali, wali kejeduk itu wali kebentur. Dari Bang Suratno, ayo semangat, perjuangan belum berakhir. Para pejuang. Oke, terima kasih saudara. Informasi ini terus terang akan saya sampaikan dari Gus Ukit aja. Gus Ukit dari channel Mataram Raya, Laskar Mataram Raya ya. Ini kita sampaikan untuk edukasi, kita sampaikan secara apik, mudah-mudahan kalian mengerti maksudnya ya. Oke, ini dia. Oke, saya baca dulu lah dari Bang Hadi. Bang Hadi, terima kasih. Dari Bang Hadi, pasti cucu Yahudi. Ya, nanti banyak lagi komentar nih. Pasti cucu Yahudi, nanti minta maaf karena kalau cucu Yahudi takut dipolisikan. Kalau sudah begitu pasti dia nyesel. Dihubungi oleh sahabat kami Gus Fakih Wirahadiningrat bersama Tubagus Mogi dalam rangka kami akan mengajukan somasi gugatan kepada Pak Mudor yang telah memprovokasi daripada rakyat khususnya Jawa Timur dan para muhibinnya untuk mengadakan shock terapi kepada kami, para pejuang-pejuang aliansi Bani Wali Songo. Katanya akan menjadikan kami, memberikan kepada kami shock terapi tingkat tinggi. Ya, bayangkan seperti saat mereka memberi shock terapi kepada saudara mereka sendiri, kaum Syiah. Dan saya tahu betul, karena salah satu korban daripada Habib Syiah itu juga sahabat kami sebenarnya. Kami pernah jagongan, kami pernah diskusi. Ini sifat mereka, sesama saudara saja mereka, sama-sama Ba'alawi. Padahal sesungguhnya mereka sama-sama kalau disadari sama-sama Syiahnya. Berlaku seperti itu, tega. Dan yang dijadikan tombak ujungnya adalah para muhibin. Pada peristiwa Syiah saat itu terjadi banyak korban, bahkan menelan jiwa. Apakah ini akan diulangi lagi? Jadi provokasikan, digaung-gaungkan oleh Pak Mudor. Maka saat Anda menyebut kami sebagai Dajjal, Kiai Madudin dan orang-orang yang membahas diskursus nasab ini sebagai Dajjal, dan Anda mengancam kami untuk melakukan shock terapi tingkat tinggi, dan itu Anda bayangkan seperti Anda melakukan shock terapi kepada saudara Anda sendiri, Syiah, dan Syiah itu adalah orang-orang Ba'alawi, karena Indonesia, Islam Indonesia yang dibawa oleh para wali songo tidak ada Syiahnya. Syiah itu adalah bawaan Anda sendiri. Maka dari itu kami aliansi Bani Wali Songo, terutama saya sendiri Panglima Laskar Mataram Raya, mendukung sepenuhnya
Bagus Mogi bersama kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi untuk mengajukan peringatan keras berupa somasi kepada Pak Muhdor yang sok arogansi, sok jagoan. Sebenarnya Anda tidak punya kekuatan apa-apa. Anda itu orang panik, Anda itu orang stres karena marwah yang menjadi kebanggaan Anda sebagai dzurriyyah Rasul terancam karena Anda hanya mempunyai dan mengandalkan kewibawaan yang palsu dari pengakuan Anda sebagai dzurriyyah Rasul. Saya setuju, Kiai, bahwa Pak Muhdor ini memang stres, sedang ada gangguan jiwa kali Pak Yai, sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia mengaku sebagai dzurriyyah Rasul tapi palsu, tidak terbukti. Maka kepada Muhyiddin kita himbau, kalian sebaiknya menggunakan akal sehatnya. Bagaimana Anda percaya para Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, padahal Ba'alawi tidak bisa membuktikan, tidak ada bukti. Tidak ada bukti kok ya kalian percaya, ya. Itu loh. Ini ya jadi penting. Kalian itu kalau mau mempercayai seseorang, minta buktinya. Kalau nggak ada buktinya kok kalian percaya, itu tanda-tanda Anda kehilangan akal sehat, ya. Bahan yang palsu dari pengakuan Anda sebagai dzurriyyah Rasul. Anda membangun jah, Anda mengambil keuntungan mal dan jah. Dan saat Anda khawatir hal itu, Anda kolab, Anda melupakan bahwa Anda pernah memposisikan diri sebagai ulama, tapi kelakuan Anda, mulut Anda bukan mulut seorang ulama, kelakuan Anda bukan kelakuan seorang ulama. Saya setuju. Lagi nih penting kita sampaikan, kita garis bawahi ya, Pak Muhdor itu tidak memenuhi kriteria kalau kita sebut ulama, kecuali para muhibbinnya sendiri yang mengakui dia ulama. Kalau kita no way, tidak bisa dia kita sebut ulama karena kemampuan dia, kompetensi dia, akhlak dia tidak memenuhi syarat, ya. Fatwa Anda bukan fatwa seorang ulama, tapi Andalah sebenarnya pengejauhan tahan daripada seorang preman berjubah dan bersurban. Maka mantap ini. Pak Muhdor, saya setuju juga dengan Gus Ukit ini ya. Jadi Pak Muhdor ini preman berjubah. Ngeri. Preman berjubah, bro. Keren ya? Saudara kami semua, mari kita dengarkan, kita lihat apa yang kami lakukan, yang diwakili oleh Tunku Nur Fadil bersama teman-teman, Tubagus Nur Fadil bersama teman-teman. Kami mendukung sepenuhnya karena kami juga dihubungi untuk mendukung hal ini. 100% bahkan 1000% akan kami gerakkan semua aliansi yang tergabung dalam aliansi anak negeri untuk mendukung hal ini. Supaya apa? Supaya hal ini tidak terjadi lagi. Orang-orang pendatang, orang-orang imigran terutama khususnya dari zaman berlaku sebagai majikan di negeri orang. Demikian para saudara semua, mari lihat dan perhatikan, dan kami juga mohon dukungan pada saudara semua masyarakat Indonesia Nusantara yang mempunyai jiwa kepedulian terhadap kewibawaan Nusantara ini. Ya, kami sepenuhnya mendukung langkah para Laskar Wali Songo, ya, Perjuangan Wali Songo, Laskar Mataram, dan lain-lain para pecinta ulama. Ini penting demi menjaga marwah Nusantara ini, ya. Yang mulai diinjak-injak oleh imigran zaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam merdeka, salam waras, salam perdamaian, salam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah
al-qaimi bi huquqillah madaqat illa wa farrajahallah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama rekan-rekan para guru yang konsen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara Indonesia ini dibangun dengan susah payah. Maka dari itu kami berkumpul di sini. Di sebelah kiri kami ada Yai Taufik. Beliau seorang Sekjen Himanu, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Pak Taufik sehat? Alhamdulillah. Kemudian di samping kanan saya ada Tubagus Mogi. Beliau Ketua Robito Babat Kebantenan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian yang saya hormati Ketua Divisi Hukum PWI atau Perjuangan Wali Songo Indonesia, yang terhormat Bapak Ari Ahmad. Nah, menyikapi perkembangan akhir-akhir ini, termasuk pernyataan yang menurut kiai-kiai kami, guru-guru kami sangat kontroversi dan sangat tidak nyaman sekali, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Al-Habib Muhdor Tanggul. Pernyataannya seperti apa? Nanti akan dikupas dan disampaikan pernyataan sikap bahwa pernyataan tersebut tidak boleh terulang kembali di negeri kita tercinta Indonesia sebagai negara hukum. Maka dari itu kami himbau kepada semuanya, terutama para kiai-kiai, para ulama-ulama Nusantara yang selama ini ngopeni, yang selama ini merawat negara kita tercinta Indonesia, untuk tidak membalas ucapan apa yang dilakukan oleh Al-Habib Muhdor Tanggul. Negara kita negara hukum, maka yang terhormat dan lebih mulia, lebih afdol kita pakai jalur konstitusi yang memang dijamin oleh negara dan undang-undang. Maka dari itu kami persilakan kepada yang terhormat Tubagus Mogi untuk menyampaikan sikap daripada perasaan para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Tubagus Mogin Fadil. Dengan ini keberatan dengan pernyataan Habib Muhdor dan izin per hari ini kami akan membacakan surat pernyataan permintaan klarifikasi kepada beliau. Bahwasanya Aliansi Pecinta Ulama Nusantara desak Habib Muhdor Tanggul untuk minta maaf dan klarifikasi kepada Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul di tempat. Berdasarkan pasal 28 UUD 45 yang berbunyi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga merupakan hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang, termasuk ulama Nusantara, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan aman, tanpa ancaman dan persekusi dari pihak lain. Sehingga bersama ini kami Aliansi Pecinta Ulama Nusantara meminta klarifikasi dari Habib Muhdor terkait pernyataan saudara yang diunggah melalui media sosial. Salah satu media tersebut adalah konten di channel YouTube Babe Aldo sekitar tanggal 28 Juni atau setidak-tidaknya pada akhir Juni tahun 2024 Masehi, bahwa dalam ceramah saudara kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imad alias Kiai Haji Imaduddin Usman dan kelompoknya adalah Dajjal. Dan
dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imad Dajjal atau pasukan Dajjal Imad ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Bersama ini, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 7x24 jam atau 1 minggu sejak permintaan klarifikasi ini kami sampaikan. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh langkah hukum. Jakarta, 3 Juli tahun 2024, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara terdiri atas BKN, Barisan Kesatria Nusantara, Himanu, Himpunan Advokasi NU, PWI Laskar Sabilillah, Laskar Raja Wali Nusantara, Robitoh Babat Kebantenan, Balai Adat Karyan Tangerang, dan Laskar Raja Wali Songo, dan sebagainya. Demikian informasi dari kami untuk ditanggapi dalam tempo singkat-singkatnya atau paling lambat 7x24 jam. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Taufik, seorang yang selama ini bergerak di bidang hukum, bahwa ucapan Habib Muhdor ini apakah perlu untuk diingatkan, ditegur, atau dilakukan langkah hukum. Monggo Pak Yai Taufik, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa ba'd. Sungguh sangat memprihatinkan peristiwa yang terjadi di Tanggul, di mana seorang habaib yang ngaku sebagai suriah Rasul memberikan statement yang sangat tidak bersahabat, di mana beliau mensikapi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan dengan satu feedback yang sama sekali tidak nalar, karena pergerakan pemikiran oleh seorang Kiai Imad semestinya juga harus dibalas dengan pemikiran yang bersifat antitesa. Namun ini tidak, ya. Dalam ceramahnya yang diunggah oleh sebuah kanal Babe Aldo sekitar tanggal 27 Juni 2024, dengan lantang dan dengan penuh agitasi beliau memberikan tantangan, bahkan sudah bernada persekusi dan ancaman, di mana Habib Muhdor menyampaikan Imad Dajjal dan para pengikut Dajjal kalau tidak segera meminta maaf akan diberikan shock terapi tegangan tinggi. Bahkan dia memberikan satu ilustrasi peristiwa yang terjadi sebelumnya, yakni ketika terjadi persekusi terhadap kelompok Syiah di beberapa daerah di Jawa Timur sebagai satu tarikan histori yang akan beliau lakukan. Ini saya kira merupakan langkah yang kurang bersahabat. Dan kita selaku pecinta ulama Nusantara wajib melakukan sikap yang tegas juga agar perilaku semacam itu tidak terulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selanjutnya kami persilakan Divisi Hukum dari PWI yang terhormat Bapak Ari Ahmad. Kami persilakan Pak Ari Ahmad. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hanya menyikapi dari pasal-pasal yang memang berkaitan dengan perbuatan yang bersangkutan. Buat terkait yang dilakukan oleh Habib Muhdor, diduga yang bersangkutan telah melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya adalah menghasut dan mengajak. Nah, bila kita lihat konten beliau yang ada di konten Baby Aldo, beliau mengajak jamaahnya, apakah KMIAT ini perlu diberi shock therapy atau tidak? Ini jelas menurut saya selaku divisi hukum ini melanggar pasal tersebut, sehingga wajar bila mana masyarakat kemudian bereaksi dan memberikan semacam permintaan klarifikasi bila mana tidak ditanggapi dalam waktu 7 kali 24 jam dari perjuangan wali songo Indonesia, termasuk dari Barisan Kristen Nusantara, Perhimpunan Advokat Nahdlatul Ulama, kemudian dari Perhimpunan Babat Banten. Kami akan menempuh langkah hukum demi menjaga marwah para kiai Nusantara. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kami sebagai orang-orang yang paham dan mengerti hukum, apalagi kami ini santri-santrinya para kiai-kiai Nusantara, jadi kami mengambil langkah-langkah seperti ini adalah sebagai solusi, karena kami tidak akan meniru, mencontoh apa yang dilakukan mereka. Itu tidak baik dan itu harus dihentikan. Saya kira itu teman-teman media. Dari saya Muhammad Rafi Mukhlis selaku Ketua Umum BKN, terima kasih kepada para guru yang hadir di sini. Besar harapan kami mudah-mudahan ini diperhatikan betul oleh semuanya, termasuk dari kami juga. Siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri, apalagi ancaman-ancaman yang sampai mengatakan akan menggunakan tegangan tinggi segala itu. Terima kasih. Afwan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawan semua, apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan kami. Tubagus Nur Fadil bersama teman-teman yang pada saat itu bersama TV Pada Suka. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi para muhibin. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Anda itu adalah saudara kami, dan semarah apapun Anda, seberingas apapun Anda, kami tidak akan melawan secara fisik kepada Anda, para muhibin, karena darah Anda adalah darah kami juga. Anda adalah saudara kami. Tapi bagi para habaib, Anda provokator. Kalau Anda yang turun, maka kami tidak segan-segan untuk melawannya. Tapi karena ini adalah negara hukum, maka kami lawan Anda secara hukum. Ini adalah peringatan bagi Anda, para habaib, dan semua saja pendukung-pendukungnya. Jangan coba-coba main hukum sendiri di negeri ini, karena negeri ini adalah negeri cinta damai. Demikian, salam persaudaraan, salam sumadulur salawasi. Bangkitlah ulama Nusantara, bangkitlah putra-putra berbumi, jaga negeri ini sebagai warisan dari para leluhur kami, leluhur kita semua yang telah berjuang susah payah mencurahkan darahnya untuk negeri Pertiwi ini. Maka jangan sampai anak negeri Pertiwi ini darahnya menetes di bumi ini hanya karena provokasi daripada para imigran zaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Dengan pengakuannya ini mereka mengambil keuntungan baik secara jah maupun maliyah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gus Ukit, dari channel Mataram Laskar Mataram Raya ya.
Terima kasih Gus atas informasinya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, ada hikmah. Dan tentu saja kita berharap Pak Mudor segera memberikan klarifikasi. Kita tunggu, jangan sampai lewat dari 24 kali 7 kali 24 jam. Baik, saya lanjutnya membaca komentar panjenengan. Ya, ini ada banyak komentar terbaru. Bang Agus, harusnya tim hukum PWI LS lebih proaktif dalam menyikapi setiap bentuk persekusi, ujaran kebencian dan provokasi yang merusak persatuan bangsa. Terima kasih masukannya, saudaraku Bang Agus. Insya Allah masukan jenengan akan diperhatikan, ditampung ya. Nah, jadi saya kira benar ya yang ditempuh oleh para pecinta ulama Nusantara tadi ya. Dari Bang Udianto, untuk pelajaran kita semua agar kita sebagai anak bangsa tidak main-main dengan cara kekerasan. Nah, inilah makanya saya seringkali mengingatkan untuk kita sendiri supaya tidak lagi kita itu terprovokasi dengan orang-orang itu ya. Dari Telik, terima kasih Bang Telik. Hajar usir dari NKRI, deportasi segera. Dari Agusta Silvana Rosita, terima kasih. Muhdor sudah beli matre 10 ribuan, nanti biasanya udah damai. Dari Samadi Anwar, hukum harus ditegakkan di negeri ini, siapapun dia minta maaf boleh, tapi hukum tetap jalan ya. Itu kalau kalian menyimak di channel Tanda Kejadian ya, tadi pagi saya sudah live streaming menyampaikan bagaimana Pak Mudor dan juga Pak Rijik ya, sebagaimana pendapat dari Kiai Madudin, dia memang terkena pasal menghasut ya. Cuman hukumannya itu tidak terlalu berat saudaraku, hukumannya itu di bawah 5 tahun, bahkan ada yang boleh dengan dendanya pun di bawah 5 juta gitu kalau saya tidak salah ingat. Silakan dicek ya di channel Tanda Kejadian, tadi pagi live juga saya sudah, dan itu membahas tentang strategi bagaimana menghadapi para dalam tanda petik ya teroris seperti Pak Rijik ya, dan juga Pak Mudor ya, termasuk Muhyiddinnya Bahar. Kalau misalnya mereka para pengacau itu datang membatalkan atau ingin membubarkan pengajian atau datang ke kita. Nah, caranya seperti yang sudah dijelaskan di channel kita, di channel Tanda Kejadian tadi pagi ya, tadi pagi. Yang belum menonton silakan ditonton ya. Nah, jadi memang kuat diduga bahwa Pak Mudor ini sudah menghasut, dan itu ada pasal pidananya, ada delik pidananya yang menjerat ya. Kecuali kalau Pak Mudor nanti klarifikasi menjelaskan bahwa itu tidak dimaksudkan untuk melakukan kekerasan dan tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan persekusi seperti yang ada di Madura tahun 2011, dan kemudian Pak Mudor minta maaf. Maka selesai itu urusan. Ya. Dari Bang Saryo, alhamdulillah Cocok Mudor dipolisikan. Sebenarnya Bahar Smith juga dipolisikan saudara, tetapi masih menunggu proses ini, kayaknya belum ada tindak lanjut ini ya. Hukum harus ditegakkan di negeri kita. Hukum harus ditegakkan di negeri ini, siapapun dia minta maaf boleh, tapi tetap ada proses ya. Hukum tetap jalan. Dari Wijaya Kusuma, cepat laporkan. Dari Bang Salman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mohon semua duriyah Wali Songo dan semua duriyah kerajaan harus tegas untuk membasmi Pak Alawi yang mengaku cucu Nabi. Semangat, semangat, pasti menang, amin. Dari Bang Muhammad Jawhari, terima kasih hadirnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Gus, selamat sore, sehat-sehat selalu. Iya betul, amin, sehat-sehat selalu. Demikian juga untuk Bang Jauhari dan juga saudara-saudara semuanya tanpa terkecuali. Ya, selamat sore dan semoga sehat-sehat selalu.
menyimak nih Gus, terima kasih. Sepertinya sudah bosan banget dengan kelakuan Kabib-kabib yang tidak beradab ini Gus. Ya tentu saja kita bosan, tetapi kita juga harus melakukan kegiatan tindakan yang terarah dan terukur. Tentu kita tidak boleh melanggar hukum yang berlaku di negeri kita ya saudaraku. Nah, dari Garuda Sakti, mudor belut listrik tegangan tinggi. Saryo, dari Bang Saryo, polisi gak berani atasi ini. Indonesia diobok-obok terus sama imigran Yaman karena orang Indonesia pemaaf. Nah itulah, orang Indonesia itu sejak dahulu terkenal dengan perilakunya yang santun, sopan, ramah ya. Oleh karena itu akhirnya bangsa asing banyak yang berbondong-bondong datang ke Indonesia karena mereka akan diperlakukan sebagai raja. Tamu adalah raja. Waduh, orang Indonesia ini memang luar biasa ya. Tapi akhirnya kita diperdaya dengan perilaku kita yang luar biasa baik, kelewatan baik. Akhirnya mereka senang datang ke Nusantara, bahkan ada yang memperdaya kita, begitu ya. Kemudian dari siapa lagi ini? Kayaknya sudah semuanya saya baca ya. Yang terbaru ini dari siapa ini? Saya cek yang terbaru ya. Nah dari Kosong, terima kasih Bang Kosong. Habib Ba'alawi palsu bin aspal, Habib lontong sayur. Dari Sinau Apik Wong, tamu harusnya jadi makmum bukan imam. Yaman fisik. Apa ini? Arab hati Saiton, salam waras ya. Kemudian dari siapa lagi nih? Dari Bang Salman, orang Ba'alawi haram hukumnya dipanggil Habib, panggil saja Pak D Rijik atau Pak D Mudor ya, panggil saja Pak Rijik, Pak Mudor ya. Terima kasih masukannya. Laporkan demi keutuhan NKRI dari Yadi Sabang ya. Dari Bajak Sayur, terima kasih. Muka Mudor sampai kelihatan apa ini? Kelihatan gosong sana sini, bawa tegangan tinggi. Emang listrik. Memang dia kesetrum, kesengat kali ya, kesengat listrik. Dari Bang Dadang, kurungin aja biar gak banyak korban. Dari Serbu TV, bahasa basi dengan Ba'alawi hanya akan basi. Dari Haji Imam Effendi, ini zaman sangat berubah. Saran semua yang ngaku Habib ternyata bukan, itu sudah menipu. Kalau mereka semua tadi minta maaf, pasti umat Islam yang berwawasan luas akan menuntut. Kemudian dari Bang Mudor, dari Garuda Sakti, Mudor belut listrik pakai surban ban serep mobil karena gede surbannya ya, saking gedenya. Kayak ban serep. Dari Pak Maimun, Gus tolong carikan video reject siap tentang pernyataan terhadap Gus Dur dengan ungkapan perbandingan, yaitu ungkapan lebih tinggi mana antara Habib dengan wali setan. Ya siap, mudah-mudahan ketemu ya. Dari Bang Subroto Sandri ya, bagi kapan istirahatnya? Kok lab terus? Bang, kapan istirahatnya? Kok live terus? Ya kalau pas tidak live itu istirahat ya. Kayak tadi itu kan saya live itu dari pagi. Saya tadi pagi live itu kira-kira jam 8 ya di channel Tanda Kejadian, membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pasal-pasal yang diduga dilanggar oleh Rijik dan dilanggar oleh Bang Mudor yang diduga melakukan penghasutan. Dan termasuk dibahas juga tentang apa ya, sanksi kalau terbukti sampai berapa dendanya, berapa kurungan penjaranya, itu ada di channel Tanda Kejadian. Saya tadi pagi live ya. Kemudian membahas juga tuduhan Rijik yang keji kepada Kiai Madudin. Kan Rijik menuduh Kiai Madudin itu tidak mengakui ayahnya. Nah itu tadi sudah dibahas bahwa Kiai Madudin sangat menghargai sang ayah ya. Kebetulan beliau menggunakan apa ya, semacam gelar dari keturunan dari jalur ibu, sehingga beliau memakai nama
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu ceritanya ada, itu sejarahnya ada, itu catatan penjelasannya ada di channel Tanda Kejadian, tadi sudah saya jelaskan di live saya jam 8. Habis itu saya istirahat, saudara, istirahat ya, baru live lagi sekarang. Baru live lagi sekarang, jadi panjang tadi si istirahatnya ya, panjang. Nah, nanti live lagi nih, kita kejar ya, kita terus kejar mereka dengan live. Nanti kita habis live di channel News Keren Official, kita akan live lagi di channel Tanda Kejadian dengan tema yang menarik, yang berbeda, saudara, asik nanti. Langsung kita lihat sebentar, nanti saya buat thumbnailnya, habis itu langsung jadi, kira-kira ya paling sekitar nggak sampai setengah jam lah, kita live lagi nanti. Setelah ini kita berakhir, kita live lagi di channel Tanda Kejadian ya. Oke, kita lanjut. Mbah Suro. Ya, Mbah Suro, terima kasih. Mantap, kita polisikan saja kabib-kabib yang tidak menghormati bangsa dan pemerintah serta tukang provokasi jamaah. Saya itu ketawa kalau membaca komentarnya Bang Garuda Sakti nih. Mudor pakai surban besar kayak ban serep mobil surbannya, karena gede tadi. Dari Bang Salmah, ya betul, harus dilaporkan ke polisi, kalau dibiarkan takut ya. Masyarakat pribumi ada yang sakit hati lalu menghakimi sendiri orang-orang yang jaluk sudah gelap mata, tidak ada yang ditakuti. Nah, itulah kita khawatirkan ada yang main hakim sendiri, lebih baik dipolisikan saja tuh. Putut Daryanto, Pak Mudor alias manusia durhaka, tanggul jebol imani. Lucu teman-teman ini. Aura gelap bersurban, hahaha. Ya, Tanggul itu nama kecamatan ya di Kabupaten Jember ya. Kemudian Garuda Sakti ini malah keren ini. Tangkap paksa Mudor, jebloskan ke dalam kolam belut listrik biar gosong. Ada saja. Itu saya yakin teman-teman para netizen itu bercanda. Oleh karena itu tolong jangan dimasukkan hati komentar-komentar beliau-beliau ini, orang-orang yang luar biasa. Dari Abu Jibril, tes DNA hukumannya wajib. Demikian ucap Rizik menggebu-gebu. Memang gayanya begitu. Ternyata pret, ember bocor. Dia takut sekarang mengharamkan melalui menantunya si Hanif Al-Atos. Dari Jabar, negara kita negara hukum. Semua manusia sama di depan hukum, termasuk yang memuliakan diri sendiri. Ya, itu Pak Mudor. Dari M. Safrul, tangkap Habib Mudor, kandangin aja ya. Dari Bang Serbu TV, wah biasanya komentarnya pakai bulldozer gitu. Bener kalau cuma ngomong kapan selesainya, yang ada kabib-kabib semakin mencekik pribumi ya. Dari Waha, iya benar, ada oknum Habib yang mengiblis-ibliskan mengiblis-ibliskan Menteri Agama, kemudian Presiden dicaci maki, ya kan? Ada itu, videonya viral tuh. Kemudian ulama Nusantara dihina, semua pada diem. Betul kata almarhum Gus Dur, bangsa ini penakut, pengecut, rusak Islam, pola-pola Habib. Dari Waha, anehnya PBNU terus diem dan membisu ya. Dari paling halu, dari Martapura hadir, terima kasih Bang Amir Muslim. Tuman kirim Mudor ke penjara. Dari Kang Min, terima kasih. Jangan panggil Habib orang kayak gitu, panggil saja Yahudi, bukan orang pribumi. Dia itu pendatang. Wah, keadaan makin parah. Gak ada yang berani bertindak, cuman omong-omong doang. Omong-omong tok. PBNU harus bertanggung jawab yang telah menyanjung-nyanjung Habib ya. Ngomong tok, wahaha, dari Waha ini ngomong memprihatinkan ya, memang ya, tapi tidak apa-apa daripada tidak berbuat sesuatu. Dari Musangking, termasuk Mudor bajingan si muka dajjal. Waha, Laskar Sabilillah mana, kayak kerupuk kena air panas, omong-omong aja, tindakan yang nyata gak ada. Betul kata almarhum tadi sudah ya, betul kata almarhum khusus. Kenapa PBNU diam saja gitu ya? Karena banyak oknum-oknumnya di situ jadi muhibin. Kang Min, terima kasih Kang Min. Jos Brol, Yahudi sekarang jadi sampah di Nusantara.
yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Dari Baja Sayur, nyimak. Mudor enggak punya adab, itu yang perlu di shock terapi tegangan tinggi. Dari Demen Mancing Bekasi, terima kasih. Demen Mancing Bekasi, mudor ini kurang pendidikan, jadi minim akhlak. Masa menanggapi tesis ilmiah dengan caci maki dan tuduhan dajjal pakai intimidasi pula. Ya betul. Ahmad Surya Dharma, lihat muka si mudor mual, mulai sebel bacotan congornya. Mungkin cocok sebagai kepala begal di zaman kerajaan para Fir'aun Mesir kuno. Dari Abu Jibril, tes DNA hukumnya wajib. Ya tadi sudah. Kita lihat yang terbaru. Siapa yang berani menggugat Habib akan berurusan sama Lutfi, ya. Dari Putu Daryanto, semua yang dikeluarkan Habib itu mengena dirinya sendiri, akhlaknya jebol, lisannya beracun, merusak umat, ya, merusak umat Islam. Dari Rafa Galuh, tuh dibuat sendiri Bib, masalah nyalahin siapa? Ayo tes DNA. Waduh, mantap. Dari Bang Saiman, Habib palsu, Habib gadungan, minggat, ya, cocok. Dari Ito Fakih, selamatkan marwah Pancasila. Ada lagi? Lanjut proses hukum biar bangsa Indonesia tidak dianggap sepele. Dari Ismu Jiono, Baja Sayur, mau nyetrum ikan tinggal panggil Pak Mudor. Dari Samsul Komar, makan dulu Bang, siap ya. Mudor trafo listrik tegangan tinggi dari Garuda Sakti. Ada lagi nggak nih? Ya, Januarianto, dari dulu semenjak munculnya mudor, orang ini sangat jahat, penebar fitnah, kebencian, ya. Mudah-mudahan segera ditangkap. Intinya begitulah. Dari Wahab Alami, makin berani, ya, mengeluarkan taringnya. Sudah ada kekuatan besar di Indonesia. Dali Munawar, ya bagus, cocok, polisikan sampai meja hijau biar selesai tuntas, ya. Tas. Si Mudor mantan kepala PLN sudah tadi. Dari Baja Sayur, yang pantas disebut Dajjal itu bukan Kiai Madudin, tapi kamu Pak Mudor. Mukanya udah gelap, pantas sebagai Dajjal. Gelap gulita, ya. Nah, ada lagi mana nih Muhibin, kok nggak muncul lagi Muhibin kali ini nih? Saya dari pagi nggak ketemu itu. Habaib Alawi yang aku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW batal bro, bener. Apalagi nih? Dari Ani Rastika 1992, oknum Habib kalau ceramah materinya tidak jauh dari 1 Khurafat, 2 Nasab, 3 Kota Tarim dan Yaman, 4 kakek moyang, 5 karomah, 6 merubah makam jadi pemiliknya. Lalu yang ke-7 minta diakui, dihormati dan dimuliakan. Betul ya, terima kasih masukannya Ani Rastika. Kemudian Haji Kosim, Kiai se-Indonesia harus tanggung jawab karena dulu yang nyuruh hormat sama Habib ulama. Iya, masuk akal juga. Dari Baja Sahur Mukibin, malu bela Mudor. Widodo, sesuai ucapannya Pak Mudor harus berani, enggak sendiri nanggung ucapan sampahnya itu. Cocot Mudor kayak ikan. Ada lagi nih dari Bang Kosong, cocotnya Mudor kayak ikan cupang. Ikan cupang. Galak itu ikan cupangnya, luar biasa nih teman-teman. Kita cek komentar terbaru ya. Nah, ada lagi enggak nih? Mudor mulut comberan. Ya, aduh, mantap nih saudara. Saya kira sudah cukup ya. Oke, saya akhiri channel kita untuk kali ini live. Rehat sebentar, habis itu kita live lagi di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda. Mohon dengan sangat panjenengan semua berkenan untuk menemani kita lagi, komen-komen bebas, los di channel kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dari komentar Anda para muhibin mendapatkan hidayah, pencerahan.
kemudian mendapatkan kesadaran, tidak ngaku-ngaku lagi sebagai keturunan Rasulullah. Seperti itu kita harapkan ya. Aduh ya Allah, itu aja ya. Terima kasih Bang Marutol Kelopo, kemudian Agus tadi, Ali Gaddafi, terima kasih ya. Habib hanya bisa ngarang cerita dari Ali Gaddafi, kemudian dari Agus, mestinya Mukimin sadar jangan mau dijajah lagi ya. Dari Bang Marutol Kelopo, Marut Kelopo, Habib Semprul ya. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya video ini. Kita jaga persatuan, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati ya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa habis ini kita live lagi di channel Tanda Kejadian. Bagi yang belum mengenal channel Tanda Kejadian, segera cari di pencarian YouTube, ketik saja Tanda Kejadian, nanti ketemu, langsung subscribe sehingga ketika nanti kita live mendapatkan notifikasi ya. Termasuk kepada channel ini yang belum menekan subscribe, kita minta untuk menekan subscribe dan like juga tanda lonceng. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kebertahanan channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!